Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial PPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas UTS Statistika Matematika 1 tahun 2021. Dan kepada kakak tes kalian, jangan lupa mengisi absennya ya. Terima kasih. Sebelumnya kita ingetin juga nih, jangan terlalu berpatok ke jawaban kita karena belum 100% benar hasilnya. Oke, tanpa perlu panjang-panjang lagi, kita masuk ke pembahasannya. Untuk soal ujian bagian satu. Nomor satu, teknik fungsi pembangkit momen dapat digunakan untuk mencari suatu distribusi pada saat fungsi densitas dari variabel acak awal tidak diketahui. Dan ini benar. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa FM sendiri ini tidak terikat PDF atau fungsi densitas peluangnya dari variabel acak awal. Karena fungsi pembangkit momen itu sendiri berdistribusi unik gitu sifatnya. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk nomor dua, dalam mencari distribusi dari fungsi perubahan acak melalui teknik fungsi distribusi, mencari nilai Jacobian merupakan suatu syarat yang penting. Dan ini salah. Karena apa? Karena mencari nilai Jacobian sendiri itu menjadi syarat penting di teknik transformasi perubahan acak, bukan di teknik fungsi distribusi. Terus yang nomor tiga, konsep ekspektasi digunakan dalam menghitung rata-rata dan varians. Betul atau benar? Karena kenapa? Karena definisi dari ekspektasi atau nilai harapan itu sendiri itu merupakan rata-rata dari populasi begitu. Terus untuk yang nomor 4, distribusi C kuadrat derajat bebas satu adalah bentuk khusus dari distribusi gamma pada saat setiap parameternya benar alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan setengah. Dan ini salah. Harusnya itu hasilnya terbalik ya, yang mana alfanya itu harusnya setengah dan betanya itu 2. Dan untuk nomor 5, untuk mencari rata-rata suatu distribusi peluang dapat dihitung dengan mencari turunan kedua dari fungsi pembangkit momen distribusinya. Ini benar. Baik, kita akan lanjutkan ke nomor 6. Benar atau salah pernyataan berikut? Fungsi pembangkit momen dari perubahan acak yang berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas 12 adalah 1 min 2T pangkat min 6. Dan jawabannya adalah benar. Karena didapatkan dari rumus C kuadrat sendiri, fungsi pembangkit momennya yaitu mxt sama dengan 1 min 2T pangkat min R per 2. Dan dari soal diketahui, derajat bebasnya sama dengan 12 atau R-nya sama dengan 12. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya 1 min 2T pangkat min 12 per 2. Sehingga didapatkan hasil 1 min 2T pangkat min 6. Sehingga jawaban tersebut benar. Lalu untuk nomor 7, benar atau salah pernyataan berikut. Distribusi binomial adalah perluasan dari distribusi Bernoulli pada saat banyak percobaan sebanyak n kali. Dan jawabannya adalah benar. Lalu untuk nomor 8, benar atau salah pernyataan berikut. Varians dari sebuah konstanta sama dengan nilai konstanta itu sendiri. Di sini kita akan mengibaratkan jika X sama dengan C, mana C ini adalah nilai konstanta, maka Vx sama dengan Vc akan sama dengan 0. Sehingga jawaban ini benar. Lalu untuk nomor 9, benar atau salah pernyataan berikut. Pada distribusi Poisson, bentuk ekspektasi dan variansnya adalah sama. Dari distribusi Poisson ini diketahui bahwa Ex sama dengan theta dan Vx-nya juga sama dengan theta. Sehingga didapatkan bahwa hasil tersebut benar adanya. Lalu nomor 10 yaitu benar atau salah pernyataan berikut. Jika Z mengikuti distribusi normal baku, maka Z pangkat 2 atau Z kuadrat akan konvergen pada distribusi C kuadrat derajat bebas N. Jawabannya adalah benar, karena setelah pembuktian didapatkan bahwa Z berdistribusi normal baku ini akan konvergen dengan distribusi C kuadrat dengan derajat bebas N. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal ujian bagian 2. Untuk nomor yang pertama, jika X1 dan X2 berdistribusi normal bivariat dengan notasi X1, X2 berdistribusi normal bivariat dengan angka angkanya seperti ini, maka EX1 given X2 sama dengan 10 adalah, kita langsung lanjut ke pembahasan. Diketahui jika X1, X2 mengikuti distribusi normal bivariat dengan nu1, nu2, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, dan rho, maka diperoleh nu1 sama dengan 16, nu2 sama dengan 9, sigma 1 kuadrat sama dengan 9,
sigma 2 kuadrat sama dengan 4 dan rho-nya 0,8 dapat dari angka yang ini. Sehingga kita langsung masuk ke perhitungan. X1 given X2 sama dengan 10. Mu 2 plus rho dikali sigma 1 per sigma 2 dikali X minus mu 1. Kita langsung masukkan saja angkanya. 9 ditambah 0,8 dikali 3 bagi 1,41 dikali 10 minus 16. Lalu kita lanjut ke perhitungannya seperti ini. Lalu seperti ini dan kita dapat akhirnya yaitu dengan hasil minus 1,21. Lalu lanjut ke nomor 2. Jika X1 dan X2 berdistribusi normal bivariat dengan rotasi X1, X2 berdistribusi normal bivariat dengan angka-angka yang seperti ini, maka V X2 given X1 sama dengan 10 adalah, kita langsung ke pembahasan, diketahui jika X1, X2 mengikuti distribusi normal bivariat dengan Y1, Y2, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, dan rho, maka diperoleh angka-angkanya itu Y1 sama dengan 16, Y2 sama dengan 9, sigma 1 kuadrat sama dengan 9, sigma 2 kuadrat sama dengan 4, dan rho sama dengan 0,8. Ini didapat dari hasil yang ini ya. Sehingga kita langsung masuk ke perhitungan. V, ini ada salah penulisan harusnya yang 2, ini 1. V X2 given X1 sama dengan 10, maka kita rumusnya didapat sigma 2 kuadrat dikali 1 minus rho kuadrat. Kita langsung saja masukkan angka-angkanya yang sudah kita ketahui. Di sini ada 4 dikali 1 minus 0,8 kuadrat. Lalu kita lanjut ke yang bawah sini. 4 dikali 1 minus 0,64. Lalu didapat hasil yang dalam kurung 4 dikali 0,36. Dan hasil akhirnya itu 1,44. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Misalkan X adalah perubahan acak dengan fungsi densitas fx 2 dikali 1 minus X dengan batasnya itu 0 sampai 1 dan 0 untuk X lainnya. Lalu ditanya berapakah nilai E atau nilai harapan 6X gitu. Kita bisa langsung menghitungnya dengan cara integral gitu ya. Di sini integral dari batas minus hingga sampai hingga x f x dx. Lalu kita masukkan yang tadi. Di sini kita masukkan batasnya 0 sampai 1 karena diketahui di sini batasnya 0 sampai 1. Lalu di sini x-nya itu 6x ini ya. Nilai harapannya 6x dikali ya fungsi f-nya fx-nya itu. Jadi ini 2 dikali 1 minus x dx. Lalu kita lanjut ke perhitungannya dan juga didapat perhitungan integralnya itu 12. Jadi dua yang ini dikeluarkan, jadi dapat hasilnya itu x dikali 1 min x dx. Lalu di sini x masuk dikalikan lagi ke dalam x minus x kuadrat dx. Lalu kita pisahkan lagi dengan sifat integral gitu ya. Lalu eh, kita integralkan dan didapat 12 dikali x kuadrat per 2 dikurangi X pangkat 3 per 3 dengan batasnya itu 0 sampai 1. Lalu kita tinggal masukkan saja batasnya, jadi 12 dikali setengah dikurangi 1/3. Maka kita dapat hasilnya itu 12 dikali 1/6 atau 6/3. Lanjut ke yang nomor 4. Ini soalnya masih sama dengan soal yang sebelumnya, tapi yang ditanyanya itu berapakah nilai harapan dari 3x kuadrat. Oke, kita lanjut ke perhitungan langsung. Sama dengan kita pakai integral lagi eh, dengan integral dengan batasnya itu min hingga sampai hingga x fx dx. Langsung kita masukkan saja eh, angka-angka yang sudah diketahui. Di sini integral dari 0 sampai 1 dikali 3x kuadrat dikali 2 dikali 1 min x dx. Lalu kita jabarkan atau kalikan ke dalam 3x kuadrat ini ke yang sini, didapat hasilnya itu integral dari 0 sampai 1, 6x kuadrat minus 6x pangkat 3 dx. Lalu di sini kita bisa keluarkan 6-nya. Jadi 6-nya dikeluarkan dianggap sebagai konstanta, lalu 6 dikali integral dari 0 sampai 1 dengan x2 minus x3 dx, dan lalu pisahkan dengan sifat integral. Dan juga didapat hasilnya seperti ini. Integralnya sudah kerjakan atau dinaikkan. Jadi 6 dikali X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 4 per 4 dengan batas 0 sampai 1. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya. Batasnya yaitu 6 dikali 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 1 per 4. Pangkat 4 ini dikurangi sama dengan 0 ya, karena 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0. Lalu kita dapat hasilnya itu 6 dikali 1 per 12 atau bisa
kita sederhanakan jadi 1/2. Lalu yang nomor 5, soalnya masih sama fungsinya dengan soal yang sebelumnya, tapi ini yang ditanyakan tuh, berapakah nilai harapan dari 6x plus 3x kuadrat? Lalu kita langsung masuk ke perhitungannya. Di sini atau nilai harapan 6x plus 3x kuadrat sama dengan batas integral dari 0 sampai 1 dikali 6x plus 3x kuadrat fx dx. Lalu kita masukkan fx-nya itu dengan yang tadi, 2 dikali 1 min x dx. Lalu kita kali kali pelangi, kalau bisa dibilang. Jadi kalikan ke dalam, didapat hasilnya seperti ini. Integral dari 0 sampai 1, 12, minus 12 x kuadrat plus 6x kuadrat min 6x pangkat 3. Lalu dapat hasilnya itu 12x minus 6x pangkat 3 dx. Lalu kita pisahkan kembali pakai sifat-sifat integral. Dan didapat hasilnya itu 12 dikali integralnya kita naikkan gitu ya. Jadi 12 dikali x pangkat kuadrat per 2 minus 6 x pangkat 3 per 3 minus 6 dikali x pangkat 4 per 4. Lalu kita sederhanakan dan masukkan batas-batasnya. Jadi didapat 6 minus 2 minus 3 per 2 atau bisa didapat hasilnya itu menjadi 2,5 atau 5/2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Misalkan X adalah pembacak dengan fungsi densitas fx sama dengan 2 kali 1 min X untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1, dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Jika U sama dengan 2X min 1, bagaimanakah bentuk fungsi densitas U? Lakukan menggunakan teknik fungsi distribusi. Nah, karena sini kita menggunakan teknik fungsi distribusi, maka didapatkan persamaan yaitu FU sama dengan P, U kurang dari sama dengan U. Yang dimana dari soal diketahui, U sama dengan 2X min 1. Sehingga kita bisa masukkan P, 2X min 1 kurang dari sama dengan U. Karena di sini kita ingin mengelompokkan X di sebelah ruas kiri, maka kita pindahkan min 1-nya ke kanan menjadi plus, dan 2-nya ke kanan menjadi per. Sehingga didapatkan P, X kurang dari sama dengan U per 1 per 2. Lalu di sini kita melakukan pengibaratan, jika U kurang dari sama dengan min 1, maka didapatkan hasil U per 1 per 2-nya kurang dari 0, sehingga didapatkan FU-nya sama dengan P, X kurang dari sama dengan U per 1 per 2 sama dengan 0. Dan jika U-nya lebih besar dari 1, maka didapatkan U per 1 per 2-nya juga lebih besar dari 1, sehingga didapatkan FU-nya sama dengan P, X kurang dari sama dengan U per 1 per 2 sama dengan 1. Didapatkan dx per du-nya, karena x-nya tadi u per 1 per 2, maka kita masukkan d kali u per 1 per 2 per du. Didapatkan hasilnya yaitu setengah. Lalu kita masukkan ke fungsi g, di mana fungsi g ini merupakan fungsi dari fx yang ini, yaitu 2 kali 1 min x. Sehingga kita bisa masukkan x yang tadi itu u per 1 per 2, sehingga didapatkan 2 kali 1 min u per 1 per 2 dikali setengah, sehingga didapatkan hasil yaitu 1 min u per 2. Nah, dapatkan GU hasilnya itu sama dengan min 1 min U per 2 dengan batas-batasnya yaitu U lebih besar dari min 1 dan U kurang dari 1. Yaitu jawabannya yang A. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Misalkan X adalah pembacak dengan fungsi densitas fx sama dengan 2 kali 1 min X untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1, dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Jika U sama dengan 2X min 1, bagaimanakah bentuk fungsi densitas U? Lakukan menggunakan teknik transformasi. Nah, untuk soal nomor 7 ini, soalnya masih sama kayak yang sebelumnya, cuma kita menggunakan teknik transformasi. Yang dimana dari soal kita dapatkan U-nya sama dengan 2X min 1, sehingga bisa dipindah ruaskan, yaitu 2X-nya sama dengan 1 plus U, X sama dengan 1 plus U per 2. Dan didapatkan X per du-nya itu sama dengan setengah. Nah, tidak lupa juga, kita harus menggunakan rumus Jacobian atau absolut dari J sama dengan nilai mutlak dari dx per du. Karena dx per du bersama dengan hasilnya tadi setengah, maka kita masukkan nilai mutlak dari setengah yaitu setengah. Lalu kita masukkan ke fungsi densitas U-nya sendiri yaitu FUU sama dengan F, X-nya tadi didapatkan 1 plus U per 2 dikali nilai Jacobian. Untuk batas-batasan sendiri yaitu
min 1 plus U per 2 lebih besar dari 0, dan min 1 plus U per 2 kurang dari 1. Dan FU sama dengan 0 untuk U lainnya. Nah, karena kita menggunakan fx-nya itu yang 2 kali 1 min X, maka kita masukkan X-nya itu tadi 1 plus U per 2, maka dapatkan 2 kali 1 min 1 plus U per 2 dikali nilai Jacobiannya yaitu setengah. Untuk batas-batasan, min 1 plus U lebih besar dari 0 dan min 1 plus U kurang dari 2. Dan FU sama dengan 0 untuk U lainnya. Maka kita lakukan proses yang ini, didapatkan hasil 1 plus U per 2. Untuk batas-batasan sendiri yaitu U lebih besar dari min 1 dan U kurang dari 1. Dan FU sama dengan 0 untuk U lainnya. Maka didapatkan hasil yang ini. Sehingga jawabannya yang C. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Misalkan X adalah pembacak dengan fungsi identitas, fx sama dengan 2 kali 1 min X untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Jika U sama dengan 1 min 2X, bagaimanakah bentuk fungsi identitas U? Lakukan menggunakan teknik transformasi. Nah, sama caranya kayak yang tadi, dapatkan dari soal yaitu U sama dengan 1 min 2X, sehingga dapatkan X-nya itu 1 min U per 2. Dapatkan X per DU-nya sama dengan min setengah. Tidak lupa menggunakan nilai rumus Jacobian atau absolut dari J dengan nilai mutlak dari dx per du. Karena di sini dapatkan X per DU-nya min setengah, maka nilai mutlak dari min setengah itu setengah, karena nilai mutlak ini harus selalu positif. Sehingga didapatkan fungsi identitas U, yaitu FU sama dengan F kali 1 min U per 2 kali nilai Jacobian. Untuk batas-batasnya sendiri yaitu 1 min U per 2 lebih besar dari 0, dan 1 min U per 2 kurang dari 1. Dan FU sama dengan 0 untuk U lainnya. Karena di sini kita menggunakan fx, yaitu ini 2 kali 1 min X, maka kita masukkan X-nya dengan min 1 min U per 2. Sehingga didapatkan 2 dikali 1 min 1 min U per 2 dikali nilai Jacobiannya setengah. Untuk batas-batas 1 min U lebih besar dari 0 dan 1 min U kurang dari 2. Dan FU sama dengan 0 untuk U lainnya. Sehingga didapatkan hasilnya itu tadi sama dengan 1 min U per 2. Untuk batas-batas U lebih besar dari min 1 dan U kurang dari 1. Dan FU sama dengan 0 untuk U lainnya. Sehingga didapatkan hasilnya itu 1 min U per 2 untuk batas-batasan sendiri yaitu U lebih besar dari min 1 dan U kurang dari sama dengan 1. Yaitu yang A. Lalu kita lanjut ke nomor 9. Misalkan X adalah pembacak dengan fungsi densitas, fx sama dengan 2 kali 1 min X untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Jika U sama dengan 1 min 2X, bagaimanakah bentuk fungsi identitas U? Lakukan menggunakan teknik fungsi distribusi. Nah, ini karena tadi menggunakan teknik fungsi distribusi, sama kayak soal sebelumnya, maka didapatkan persamaannya itu FU sama dengan P, U kurang dari sama dengan U. Yang didapatkan U dari soal yaitu 1 min 2X, sehingga kita bisa masukkan P 1 min 2X kurang dari sama dengan U min 1 per 2. Nah, karena jika U kurang dari sama dengan min 1, didapatkan hasil U min 1 per 2-nya kurang dari 0, maka didapatkan FU-nya sama dengan P, X kurang dari sama dengan U min 1 per 2 sama dengan 0. Dan jika U-nya lebih besar dari 1, maka didapatkan U min 1 per 2-nya lebih besar dari 0. Nah, dapatkan FU-nya sama dengan P, X kurang dari sama dengan U min 1 per 2 sama dengan 1. Nah, didapatkan X per DU-nya, karena tadi X-nya itu U min 1 per 2, maka D kali U min 1 per 2 per DU. Dapatkan hasilnya itu min setengah. Nah, di sini kita masukkan lagi nilai GU-nya yang didapatkan dari fungsi fx yaitu 2 kali 1 min X. Dapatkan GU sama dengan 2 kali 1 min U min 1 per 2 dikali min setengah. Yang dapatkan dari nilai dx per DU-nya yaitu min setengah. Lalu didapatkan hasil yaitu 1 plus U per 2. Dengan batas-batasan U lebih besar dari min 1 dan U kurang dari 1.
Jawabannya yang C. Oke, baik, kita akan lanjut ke nomor 10. Misalkan X1 dan X2 berubah acak yang saling bebas dan masing-masing berdistribusi N, mu1, sigma 1 kuadrat, dan N, mu2, sigma 2 kuadrat. Tentukanlah distribusi dari Y sama dengan X1 ditambah X2 melalui teknik fungsi pembangkit momen. Nah, didapatkan Mx1T-nya sama dengan E dari E pangkat X1 sama dengan E pangkat mu1T tambah setengah kali sigma 1 kuadrat kali T kuadrat. Lalu dapatkan Mx2T-nya sama dengan E dari E pangkat T X2 sama dengan E pangkat mu2T tambah setengah sigma 2 kuadrat kali T kuadrat. Sehingga didapatkan MY-nya sama dengan E dari E pangkat TY. Karena dari soal diketahui Y sama dengan X1 ditambah X2, maka kita bisa masukkan X1 tambah X2 tersebut ke dalam Y di sini. Sehingga didapatkan E dari E pangkat T kali X1 tambah X2. T dikali X1 dan T dikali X2. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Sehingga kita bisa dijabarkan, yaitu E pangkat mu1 tambah setengah kali sigma 1 kuadrat kali T kuadrat dikali E pangkat mu2T ditambah setengah kali sigma 2 kuadrat kali T kuadrat. Di sini kita kelompokkan atau gabungkan mu dengan mu dan setengah kali sigma kuadrat kali T kuadrat dengan sesamanya. Sehingga didapatkan E pangkat mu1 tambah mu2 dikali T dan E pangkat mu1 kuadrat tambah pangkat sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat dikali setengah kali T kuadrat. Nah, di sini kita lakukan pemisahan di mana kita misalkan mu bintang itu sebagai mu1 tambah mu2 dan sigma kuadrat bintang sebagai sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil yaitu E pangkat mu bintang T sigma kuadrat bintang kali setengah kali T kuadrat. Nah, kali sini perkalian, sehingga kita bisa menambahkan pangkat-pangkatnya. Sehingga didapatkan E pangkat mu bintang T ditambah setengah dikali sigma 2 bintang kali T kuadrat. Sehingga kesimpulannya didapatkan X1 berdistribusi normal dengan mu1, sigma 1 kuadrat, X2 berdistribusi normal dengan mu2, sigma 2 kuadrat, dan Y sama dengan X1 tambah X2 berdistribusi normal dengan mu bintang, sigma kuadrat bintang. Atau dijabarkan kembali yaitu Y sama dengan X1 tambah X2 berdistribusi normal mu1 tambah mu2, sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Jadi distribusi normal bivariat ini memiliki rata-rata mu1 tambah mu2 dan variansnya yaitu sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Atau jawabannya itu yang C. Lalu untuk nomor 11, misalkan X1 dan X2 berubah acak yang saling bebas dan masing-masing berdistribusi N, mu1, sigma 1 kuadrat, dan N, mu2, sigma 2 kuadrat. Tentukanlah distribusi dari W sama dengan X1 dikurang X2 melalui teknik fungsi pembangkit momen. Nah, didapatkan Mx1T sama dengan E dari E pangkat X1 sama dengan E pangkat mu1T tambah setengah kali sigma 1 kuadrat kali T kuadrat, dan didapatkan Mx2T sama dengan E dari E pangkat X2 sama dengan E pangkat mu2 tambah setengah kali sigma 2 kuadrat kali T kuadrat. Didapatkan MWT sama dengan E dari E pangkat TW. Dari soal diketahui W sama dengan X1 min X2, sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini, yaitu E dari E pangkat T kali X1 min X2. Karena di sini sistemnya pengurangan, maka kita bisa jadikan pembagian, yaitu sama dengan E dari E pangkat T X1 per E dari E pangkat T X2. Sehingga kita bisa jabarkan, yaitu E pangkat mu1T tambah setengah kali sigma 1 kuadrat kali T kuadrat per E pangkat mu2 tambah setengah kali sigma 2 kuadrat kali T kuadrat. Nah, karena di sini yang asalnya penyebut menjadi pembilang, maka kita harus pakai tanda negatif. Sehingga didapatkan E pangkat mu1T tambah setengah kali sigma 1 kuadrat kali T kuadrat dikali E pangkat minus mu2T
ditambah setengah kali sigma 2 kuadrat kali T kuadrat. Nah, sebagaimana seperti sebelumnya, di sini kita harus mengelompokkan mu dengan mu dan setengah kali sigma kuadrat kali T kuadrat dengan sesamanya. Sehingga didapatkan yaitu E pangkat mu 1 min mu 2 kali T dan pangkat sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat kali setengah kali T kuadrat. Lalu di sini kita lakukan pemisahan kembali di mana mu bintang yaitu sama dengan mu 1 dikurang mu 2 dan sigma kuadrat bintang sama dengan sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat. Sehingga didapatkan hasilnya itu E pangkat mu bintang T dikali E pangkat sigma kuadrat bintang kali T kuadrat dikali setengah. Nah, maka karena ini sistem perkalian, kita bisa langsung menambahkan dari pangkat-pangkatnya, sehingga didapatkan E pangkat mu bintang T ditambah setengah dikali sigma kuadrat bintang dikali T kuadrat. Sehingga didapatkan kesimpulannya yaitu X1 berdistribusi normal dengan mu 1, sigma 1 kuadrat dan X2 berdistribusi normal dengan mu 2, sigma 2 kuadrat. Lalu untuk Y-nya sendiri itu sama dengan X1 min X2 di mana berdistribusi normal dengan mu bintang, sigma kuadrat bintang, atau jika lebih rincikan yaitu Y sama dengan X1 min X2 berdistribusi normal dengan mu 1 min mu 2, sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat, sehingga didapatkan distribusi normal bervariat dengan rata-rata mu 1 min mu 2 dan varian sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat, atau jawabannya yang B. Nah, mungkin cukup sekian dari tutorial pembahasan UTS Statistika Matematika kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.